Hai guys, selamat siang menjelang sore. Saya kembali lagi. Saat ini kita live jalankan PR yaitu by LV tentang 5 hal atau tips lah ya, tips. Ya, tapi sebelumnya ya saya sapa lagi teman-teman. Selamat sore semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali di live saya saat ini, dimana 1 minggu lalu ya saya off karena kesibukan. Jadi saat ini baru bisa melanjutkan live untuk membagikan sama teman-teman ya sesuatu yang bermanfaat. Ya, mungkin teman-teman, saya tidak salah untuk memperkenalkan diri lagi. Saya Baktiar Parulian Simanjuntak yang saat ini tinggal di Sorong, Papua Barat. Ya, teman-teman mungkin pernah singgah ke Raja Ampat. Nah, ini tempat saya dekat dengan situ. Ya, saya sapa dulu saudara-saudara, teman-teman saya, kita yang saat ini bergabung. Sungguh butar-butar. Hai, selamat bergabung, selamat mengikuti nanti informasi, dan juga saudari saya Betrik Aritonang, selamat bergabung itu ya. Ambil sisi positif, buang negatif ya. Ya, hari ini saya mau share tentang 5 tips tentang etika berkomentar di dalam bermedia sosial. Nah, hal ini seringkali banyak artinya terlupakan gitu, banyak terlupakan. Nah, jadi sering kita, baik saya dan juga teman-teman yang lainnya yang sering bermain Facebook, itu etika itu sering terlupakan dan dianggap sepele. Kita nggak tahu apakah sudah tahu atau belum. Nah, itu ya lumrah. Tapi saat ini mungkin dengan informasi ini ya kita bisa sama-sama tahu ternyata di dalam bermedia sosial, baik itu Facebook, baik itu Instagram, baik itu TikTok, ya apalagi lah ya, mungkin teman-teman bisa lebih aktif di mana gitu ya. Ya, saat ini ya kita di dalam Facebook. Nah, ternyata kita harus belajar mengetahui ternyata ada etika di dalam memberikan komentar ya. Ya, jadi guys, teman-teman semuanya, hari ini saya mungkin teman-teman lihat penampilan baru ya, memang barusan pangkas rambut biar lebih srek gitu, nggak panas ya. Jadi hari ini ya saya lanjut 5 etika itu kira-kira apa ya. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu nih. Nah, yang pertama itu, pastikan terlebih dahulu kita sudah membaca. Contohnya nih, ada konten atau informasi atau promosi di Facebook, itu di media sosial itu, baik di IG atau yang mana, ada satu konten. Nah, pastikan dulu kita itu terlebih dahulu sudah membacanya. Kalau dia bentuk video, ya kita menontonnya dulu. Kita nonton dulu dari awal sampai akhir ya, karena mau tidak mau pasti ada pesan atau ya sesuatu yang disampaikan oleh konten itu. Jadi kalau kita sudah membacanya secara menyeluruh, nah tentu itu di dalam memberikan komentar nanti tidak lagi melenceng gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah alamin juga itu ya. Mungkin teman-teman yang posting sesuatu atau orang lain yang posting, nah di saat kita melihat komentar yang ada, itu kadang-kadang ada di situ komentar orang itu kok nggak nyambung ya, dari konten yang dimaksud itu kok nggak nyambung gitu. Nah, jadi bisa hal itu kita terhindar. Jadi caranya gimana? Pastikan dulu isi video atau konten itu kita baca baik-baik. Nah, kemudian kita nonton dari awal sampai akhir.
Nah, sehingga kita tahu isinya seperti apa. Nah, setelah itu bagaimana caranya untuk lanjutan. Nah, ini udah paham nih, udah lihat nih, oh isinya seperti ini, disimak dulu ya. Jadi simak dulu gitu. Nah, terus yang kedua, ya berikanlah komentar. Ya, kita harus memberikan komentar yang berhubungan dengan isi dari konten itu, isi dari video itu. Nah, kan kita nimbrung nih memberikan komentar, tentu kita ingin ya hubungan kita, interaksi kita dengan orang itu ya bisa lebih baik gitu. Ya, say hello apa gitu ya. Nah, dengan di waktu kita memberikan komentar tentang konten itu atau video itu, ya tentu kita harus memberikan komentar yang berhubungan dari isi daripada konten itu, isi daripada video itu. Nah, jadi yang sering itu nggak nyambung, terus kalau nggak nyambung, otomatis orang yang membaca atau melihat atau yang memposting itu merasa terganggu gitu. Nah, terganggu. Ini komennya arahnya kemana sih? Nah, gitu. Pernah nggak teman-teman alami gitu? Ya, baik. Sambil menyimak gitu ya, teman-teman bisa memberikan respon, like, love, dan komentar, tanya. Mungkin ya kita berbagi karena ya namanya juga ya, berbagi pengalaman. Ya tentu ya itu berguna dan juga sangat-sangat bermanfaat untuk namanya tukar info. Ya, jadi agar tidak terganggu orang lain atau tidak malah membuat kita malu gitu, ya kita harus jaga memberikan komentar itu, usahakan yaitu berhubungan dengan isi dari konten itu atau video itu. Nah, apalagi kalau sifat konten itu artinya pesan dari konten itu bentuk bencana atau duka cita. Nah, ini kan riskan, artinya sangat-sangat gimana ya? Kalau sampai respon atau komentar kita itu melenceng, bagaimana perasaan atau hati orang yang berduka itu melihat komentar itu nggak nyambung dan apa itu, malah nanti dikira kita mengolok-olok mereka. Nah, jadi betul-betul kita harus menyimak dulu gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, ya, makasih atas jempolnya. Ya, semoga itu memotivasi saya untuk ya semakin mencari informasi tentang bagaimana biar lebih enjoy, lebih nyaman, lebih berinteraksi di dalam bermedia sosial. Yang ketiga itu jangan memberikan komentar yang menyinggung. Nah, jelas, tapi kita mungkin sadar atau tidak sadar, kita atau orang lain nggak menyadari bahwa ternyata komentar kita itu menyinggung hati orang itu gitu. Nah, kalau sampai singgungan itu sampai menyakitkan atau sampai membuat suatu hal orang itu nggak nyaman dan juga merasa diremehkan gitu ya, diremehkan, itu bisa-bisa sampai ya, makanya seperti yang terjadi kita lihat ya, ada kerana hukum gitu ya, ada tuntutan dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat ya setelah dipertemukan atau gimana gitu, ternyata kadang dia terucap atau memberikan komentar itu secara tidak sadar. Nah, tapi biar itu nggak terjadi, nah tentu ya kita harus betul-betul ya berhati-hati di dalam memberikan komentar-komentar. Ya, sebaiknya kita memberikan komentar yang seperti saran atau memotivasi atau memberikan yang bermanfaat untuk orang itu. Nah, sehingga nama baik kita dan juga dia juga nyaman. Kalau orang yang berduka cita ya kita berikan ucapan belasungkawa, turut berduka cita, semoga Tuhan kuatkan iman mereka di dalam menghadapi itu. Contoh aja ya. Nah, jadi kita upayakan, artinya kita harus ya belajar bagaimana agar tidak menyinggung
hati orang itu. Nah, itu yang ketiga. Jadi kita jadinya tidak sampai masuk kepada masalah gitu. Jadi tidak terjadi masalah. Hubungan kita juga dengan dia di dalam media sosial itu ya sangat bagus, baik gitu. Ya, sehingga nyaman gitu. Nah, karena di dalam bermedia sosial itu kan kita yang cari itu kan kenyamanan gitu. Kenyamanan dan juga ya hubungan interaksi antar kita semua sama manusia, agama apapun dan dimanapun tempatnya kita bisa akses gitu. Nah, coba saya lihat dulu, saya sapa dulu teman saya, teman-teman kita, yaitu Berita Manik. Ya, selamat bergabung Berita Manik. Ya, silakan mengikuti. Ya, apa yang bermanfaat silakan diambil. Ya, kalau ada komentar atau respon silakan love, atau ada masukan. Nah, tadi sudah ke berapa ya? Nggak, ketiga ya, ketiga. Jadi sekarang kita masuk kepada yang keempat. Nah, keempat ini jangan memberikan komentar berulang-ulang. Nah, jadi ini saya baca ini, petunjuk ini. Nah, ternyata maksud daripada berulang-ulang ini itu biasanya itu ya komentar-komentar yang singkat gitu, tapi dia berulang-ulang, bisa sampai puluhan, bisa sampai ratusan gitu. Nah, ternyata ini juga orang lain tidak bisa menangkap, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh orang yang memberi komentar ini gitu. Nah, agak silau ya. Nah, saya geser dikit ya. Kebetulan ini ada lampunya, bisa kelihatan ya. Ya, oke. Jadi teman-teman, jadi ternyata baik kita atau orang lain, nah mungkin karena enjoy-nya kita berikan komentar yang sama aja, mungkin malas untuk merubah kata atau kalimat ya, sehingga kita cuma copy paste ya, atau kirim komen, tapi berulang-ulang. Nah, ternyata di dalam media sosial itu audiensnya kan melihat. Nah, ini sementara orang lain itu mungkin mengharapkan satu sisi ada masukan atau apa gitu, sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk ya konten itu atau komentar itu gitu ya. Jadi saya menghindari silaunya dulu ya. Ya guys, teman-teman semuanya, nah itu jadi hindari ya komentar-komentar yang sifatnya berulang-ulang. Nah, apalagi kalau komentar itu ya nggak nyambung gitu ya. Kalau nggak nyambung, nah jadi lebih nggak enak lagi sama orang lain. Nah, dampaknya sih kita mungkin nggak sadarin, tapi ya impression self kita atau kesan kita kepada orang lain itu akan nggak bagus gitu. Jadi orang lain akan melihat, mencatat, nah ini orang ini nggak bagus nih dalam memberikan komentar, apalagi kalau sampai dia komentar itu yang menyinggung gitu ya. Ya. Ya, selamat bergabung dengan genre ya. Silakan apa yang bisa diambil hikmahnya di dalam live ini. Ini saya tadi karena yang baru bergabung ya, topiknya ini 5 etika di dalam memberikan komentar di dalam media sosial yang sering terlupakan. Jadi sering terlupakan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga orang lain kadang-kadang tersinggung, kadang-kadang ya bisa-bisa sampai kerana hukum, ada ya karena masalah komentar. Nah, jadi saudara-saudara, teman-teman semua atau guys semua dimanapun berada, saya ulang lagi, 5 etika itu, satu yaitu pastikan
kita membaca atau menonton video atau membaca konten dari awal sampai akhir. Beri waktu gitu. Kita harus sabar gitu, karena mau nggak mau. Nah, kalau kita tidak mengikuti isi daripada konten itu, ya sebaiknya kita nggak usah komen gitu, karena nanti takutnya komentar yang kita berikan itu nggak nyambung dan bahkan menyinggung orang lain. Nah, jadi jangan cari masalah gitu. Jadi ya kita nggak sadari sih, tapi orang yang membaca, orang yang menerima, nah itu dia baca dengan mata, pikiran, dan hati. Nah itu ya, kalau itu hal yang menyinggung dan nggak enak, dia bisa lanjutkan ke yang artinya tadinya itu ke ranah hukum atau apa gitu ya. Nah, sehingga kita jaga nama baik kita. Yang kedua tadi itu, berilah komentar yang berhubungan dengan isi konten. Nah itu jadi jelas ya. Jadi kita berikan dengan isi konten itu. Jadi ya caranya ya jangan buru-buru. Kita baca baik-baik gitu semua informasi-informasi, baru kita berikan komentar. Terus yang ketiga itu, jangan memberikan komentar yang sifatnya menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Ya jelas ya, siapa yang mau disakiti? Nggak ada lah ya. Tapi itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi antara sadar dan tidak gitu ya. Tapi ya dengan informasi ini kita diarahkan bahwa ternyata kita harus mengikuti etika, bahwa ternyata di media sosial juga itu ada etika. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, jangan memberi komentar berulang-ulang. Nah, berulang-ulang berarti artinya komentar yang sama gitu, ulang-ulang kepada itu. Akhirnya disamaratakan, sehingga orang yang melihat, membaca, itu dia tinggal nyaman gitu ya. Jadi kalau nggak bermanfaat, nggak untuk malas mau kasih komentar yang lain gitu, ya sebaiknya ya kita nggak usah kasih komentar gitu. Ya cukup dilihat. Ya kalau kita senang, ya kita mau menyampaikan sesuatu komentar, ya ambillah yang ya bahasa yang enak di hati dan enak dibaca, dirasain gitu. Nah sehingga tidak menyinggung dan juga ada manfaat gitu. Di live saya sebelumnya saya sudah pernah jelaskan apa perbedaan konten dengan komentar. Jadi kalau konten itu adalah wawasan kita atau wawasan orang yang diberikan, diuraikan kepada orang lain. Nah sedangkan komentar itu adalah bahasa kita langsung gitu. Bahasa kita langsung, bahasa apa? Pikiran, mata gitu, terus hati gitu. Baru tangan kita memberikan tindakan itu. Nah jadi paham ya. Jadi konten itu wawasan kita, sedangkan komentar itu adalah bahasa kita. Nah, jadi orang bisa langsung mengetahui atau menebak ini karakter dan juga orang ini seperti apa gitu, karena lewat komentar kita. Yang terakhir di dalam etika ini yaitu hindari berdebat di kolom komentar orang lain. Nah ini saya juga pernah mengalami itu, karena di konten-konten atau di media sosial itu itu potensi perdebatan itu tinggi. Artinya kadang-kadang netizen itu memancing orang untuk berdebat, apalagi politik atau ya contoh seperti ada kasus, ada ya macam-macam lah. Artinya seringkali kita terpancing dengan adanya perdebatan itu. Nah sehingga kita nimbrung, apalagi saat pemilihan pilpres dulu, pemilihan presiden itu kalau kita lihat di medsos, wah rame banget gitu. Jadi tapi nah di dalam kita ikut dalam memberikan komentar dalam perdebatan itu, nah itu kita harus wanti-wanti. Artinya jangan sampai itu tadi komentar yang kita berikan itu nyambung apa enggak, terus menyinggung hati orang lain apa enggak,
nah terus bermanfaat atau enggak, nah, gitu. Jadi kita harus ya, kalau kita betul-betul tidak profesional, artinya asal aja, ya banyak yang terjadi ya, itu bisa-bisa ranah hukum yang bertindak. Ya kita nggak mau repot ya, nggak mau rugi gitu ya, nggak mau bermasalah. Ya mari, yang senang bermedia sosial, ya mulai saat ini belajarlah bahwa ternyata di dalam melakukan eksis bermedia sosial itu ternyata kita harus tahu etika juga. Jadi bukan hanya di rumah atau di kerja atau di mana aja gitu ya. Jadi ya saya sapa dulu ya saudara kami Sarah Silalahi, selamat menonton. Ya ini sudah uh, mau terakhir. Jadi kita hindari berdebat di komentar orang lain. Nah, karena apalagi konten atau video yang kita perdebatkan itu bukan konten orang yang kita komentar. Nah, ini bahayanya. Kalau orang, contoh ya, saya berikan konten di posting di Facebook saya contohnya ini. Orang kasih perdebatan gitu atau pertanyaan atau gimana. Nah, kalau itu konten saya, ya itu artinya saya kuasai gitu ya. Saya berani gitu, bisa gitu. Nah, tahu sebaliknya, kalau itu konten orang lain itu kita komentar, kita berdebat, mungkin dia bisa jawab. Nah, tapi kalau ternyata yang konten atau video yang kita komentari itu bukan milik saya, bukan milik orang yang kita komentari. Nah, ini yang bisa jadi panas gitu. Berantem di media sosial dengan komentar, akhirnya nggak ada habis-habisnya. Nah, jadi dari pemilik Facebook juga akan menilai gitu ya. Nah, ini berarti itu nggak bagus. Nah, akhirnya apa terjadi? Nah, mungkin ada orang bilang, mohon kak, up. Nah, itu saya, kalau saya lihat itu up gitu. Wah, ini berarti salah satunya yaitu yang ya mungkin melanggar kode etik itu, artinya keetika itu. Jadi itu salah satunya gitu, sadar atau tidak sadar gitu. Kalau ditanya dia, saya nggak pernah rasanya mengatakan komentar yang nggak baik atau gimana. Nah itu katanya, tapi kalau ditelusuri, dilihat komen-komen itu, nah itu ya bisa terjadi ya melanggar atau ya dari 5 itu. Jadi memang di dalam bermedia sosial itu kebebasan itu membuat kita opini-opini itu kadang-kadang hampir tidak ada batasan gitu. Nah, tetapi tidak etis juga kalau sampai kita melanggar etika yang sudah ditentukan itu. Memang tidak disebutkan oleh pihak Facebook atau pihak siapa aja ya, tetapi kalau kita baca baik-baik di Google atau di buku gitu, bahwa di dalam bermedia sosial itu juga ada etikanya. Nah, jadi saya informasikan bahwa live saya ini share tentang 5 etika yang tadi, 5 etika di dalam memberikan komentar yang sering terlupakan oleh banyak orang. Nah, saya rangkum yang pertama, sebelum Anda atau teman-teman memberikan komentar, pastikan dulu sudah membaca baik-baik konten itu, isinya dari awal sampai akhir. Kalau dia bentuk video, ya pastikan ya kita udah nonton dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu baru kita memberikan komentar yang berhubungan dari isi konten itu atau isi video itu. Jadi nggak melenceng gitu. Nah, terus yang ketiga, yang berikutnya, ya kita memberikan komentar jangan menyinggung atau menyakiti, yang menyakitkan kepada orang lain. Karena kita harus menjaga nama baik kita, artinya ya untuk interaksi kita dengan orang lain sehingga baik adanya gitu ya. Nah, yang berikut ya jangan memberikan komentar yang berulang-ulang gitu, yang sama ulang-ulang gitu. Tapi ya marilah kita berikan komentar yang
berguna, bermanfaat, bahkan memotivasi oleh orang itu gitu. Sehingga orang senang berkomunikasi, berinteraksi dengan kita. Dan yang terakhir itu hindari berdebat di antara komentar orang lain gitu. Apalagi kontennya atau video yang diperdebatkan itu tidak diterbitkan atau tidak diposting oleh orang itu atau diri sendiri. Artinya gini, konten orang lain yang kita perdebatkan sehingga nggak nyambung gitu. Jadi ngapain buang-buang waktu, malah bikin sakit hati, malah salah paham, sehingga itu jadinya efeknya kepada kita di dalam berkomunikasi di dalam media sosial. Oke teman-teman, untuk sebenarnya sih ada 3 langkah lagi, 3 topik hari ini, tapi karena ada tugas pekerjaan saya harus selesaikan. Saya cicil dulu ya, hari ini live saya itu tentang etika. Ini sangat penting, makanya saya ambil skala yang sangat penting dulu, etikanya gitu, kode etik kalau istilahnya, kalau dalam aturan apa gitu ya, kerennya kode etik itu lebih tegas gitu. Tapi kalau halusnya etikanya gitu. Ya, Arnawati Marbun maaf ya, baru bergabung, tapi lihat nanti dari awal video rekamannya. Jadi etika ini yang paling utama dulu. Nah, nanti saya mau share itu informasi yang kedua, itu 7 tipe dalam komentar. Nah, nanti teman-teman akan melihat, oh saya ini tipe apa ya, saya ini tipe apa ya. Nah, tetapi dari tipe ini A ke B bisa berubah. Nah, jadi tipe-tipe itu juga kita nggak sadarin karena kita belum paham. Nah, nanti ya, kalau saya jelaskan atau saya share sekarang, nanti kepanjangan, nanti malah saya kena skor dalam tugas. Nah, yang ketiga, nanti saya akan share bagaimana caranya menangani menghadapi komentar-komentar yang sifatnya negatif. Jadi biar penasaran, ikutin nanti live berikut dulu. Oke guys, saya rasa cukup dulu. Terima kasih telah mengikuti live saya ini, walaupun singkat, tapi ya semoga bermanfaat, karena ini dasar sesuatu yang sangat harus diketahui oleh setiap orang yang menjalankan atau melakukan media sosial, yaitu 5 etika di dalam memberikan komentar. Apa itu? Silakan nonton dari awal ulangannya. Terima kasih atas perhatian dan juga mengikuti live saya sampai akhir ini. Ya, salam sehat, salam sukses, Tuhan memberkati. Goodbye.